Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam pada teman-teman dan para penonton yang menyaksikan video ini. Sebelumnya, izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Ridho Al-Fajri dengan akhiran NIM 001 dari jurusan Teknik Sipil Universitas Sriwijaya angkatan 2021 kelas A Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan video mengenai PowerPoint saya yang membahas tentang peraturan-peraturan dalam K3. Ya, dapat teman-teman lihat di slide PPT yang tertampil di layar. Itu menggambarkan suatu kegiatan konstruksi dan juga penerapan K3 di dalam proyek tersebut. Namun, teman-teman udah tahu nggak sih apa arti dari K3 itu sendiri? Jadi K3 itu merupakan keselamatan dan kesehatan kerja, yang merupakan suatu bidang yang berfokus pada upaya menjaga keselamatan dan kesehatan para pekerja di tempat kerjanya. Mungkin bisa dalam lingkup proyek dan lain sebagainya. Hal ini mencakup identifikasi dan pengelolaan risiko, pencegahan kecelakaan, dan juga perlindungan terhadap kesehatan pekerja dari potensi bahaya di lingkungan kerjanya. Pemahaman terkait peraturan-peraturan K3 menjadi kunci dalam menjalankan operasi bisnis atau proyek konstruksi secara aman dan efisien. Pemahaman yang baik terhadap K3 itu sendiri dapat membantu dalam menciptakan suatu organisasi dalam lingkup proyek dan juga budaya keselamatan yang kuat, melibatkan karyawan-karyawan dalam praktik penerapannya, dan memastikan keberlanjutan operasi yang aman dan juga produktif. Peraturan-peraturan K3 ini seringkali bervariasi. Itu juga menyesuaikan berdasarkan wilayah dan juga jenis industrinya. Sehingga penting untuk kita memiliki pemahaman dan pengetahuan yang kuat terkait peraturan-peraturan mengenai K3 itu sendiri. Di sini kita nanti akan membahas mengenai peraturan-peraturan dalam K3 yang mencakup undang-undang dan aturannya, undang-undang jasa konstruksi dengan K3 konstruksi, dan juga organisasi yang terkait. Nah, dapat teman-teman lihat yang ada di layar, ada banyak sekali peraturan atau landasan hukum mengenai K3 yang ada di Indonesia khususnya. Seperti yang sudah tertaung jelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian terdapat juga di dalam Undang-Undang Peraturan Nomor 14 Tahun 69 tentang ketentuan pokok mengenai tenaga kerja. Terus di tahun 1970 Nomor 1 tentang keselamatan kerja. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92 tentang kesehatan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 92 tentang jaminan sosial tenaga kerja, tentang jasa konstruksi, dan juga tentang bangunan gedung. Yang dapat teman-teman lihat juga uraiannya di dalam Permenaker Nomor 1 Tahun 1980 mengenai keselamatan dan kesehatan kerja pada konstruksi bangunan. Lalu juga dapat teman-teman lihat ada undang-undang lain juga seperti keputusan bersama Menaker Menpu Nomor 174, kemudian Peraturan Nomor 50 Tahun 2012, hingga Permen PU Nomor 5/2014 tentang pedoman sistem manajemen K3 konstruksi bidang pekerjaan umum. Kita tadi sudah membahas mengenai landasan hukum yang ada di Indonesia mengenai K3. Namun jasa konstruksi yang sudah disinggung sebelumnya itu merupakan layanan jasa konsultasi konstruksi atau pekerjaan konstruksi. Sektor jasa konstruksi ini merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan, guna menunjang tujuan pembangunan nasional. Jadi jasa konstruksi ini diatur dengan undang-undang tersendiri dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, Undang-Undang Jasa Konstruksi terbaru saat ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Saya ambil contoh dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tersebut mengenai beberapa poin-poin yang mungkin bisa teman-teman lihat yang ada pada layar tentang jasa konstruksi. Yang pertama tentang aspek definisi jasa konstruksi, seperti menjalankan dan juga menjelaskan pengertian jasa konstruksi, mencakup pekerjaan, pengawasan, dan juga konsultasi. Kemudian ada juga aspek dari pihak yang terlibat seperti pemilik, penyedia jasa konstruksi, dan juga konsultan. Adapun wewenang dan pengawasannya itu menjadi tanggung jawab pemerintah dalam mengawasi dan mengendalikan kegiatan. Kemudian ada juga pemberdayaan UMKM, baik itu mikro, kecil, ataupun menengah dalam sektor
dalam sektor konstruksi. Kemudian juga dijelaskan mengenai sertifikasi dan juga klasifikasi terkait kualitas pekerjaan konstruksi. Lalu yang nomor 6 tentang lelang dan pengadaan. Jadi dijelaskan juga mengenai prosedur lelang dan pengadaan dalam pelaksanaan proyek konstruksi, termasuk transparansi dan juga persaingan usaha. Kemudian untuk poin-poin lanjutannya seperti nomor 7 yaitu pengadaan tanah, dapat teman-teman baca. Lalu juga ada asuransi konstruksi, penyelesaian sengketa, kesehatan dan selamatan kerja, hingga nomor 13 itu tentang sanksi, yang menetapkan sanksi dan tindakan dapat diambil jika terdapat pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang. Lalu apa sih tujuannya setelah kita mengetahui mengenai aturan-aturan dalam pelaksanaan K3, terus juga memahami mengenai jasa konstruksi? Salah satunya yaitu meminimalisir risiko yang terjadi. Ya, bisa teman-teman lihat di sini ada beberapa gambar yang menjelaskan tentang risiko seperti risiko cuaca yang buruk, ketinggian ataupun jatuh, dan masih banyak risiko yang lainnya. Nah, seperti yang tertampil di layar, dapat teman-teman lihat ini merupakan bagian dari manajemen risiko itu sendiri. Ya, di sini ada beberapa elemen utama dalam manajemen risiko, seperti identifikasi risiko, yang kita jelaskan apa, mengapa, bagaimana, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya risiko untuk dianalisa lebih lanjut. Kemudian ada analisa risiko itu sendiri, menentukan tingkatan probabilitas dan konsekuensi yang akan terjadi. Lalu kita tentukan tingkatan dengan mengalihkan kedua variabel. Kemudian evaluasi risiko yang membandingkan tingkat risiko dengan kriteria standar risiko yang ada untuk beberapa hazard atau bahaya, dibuat tingkatan prioritas manajemennya. Kemudian ada pengendalian risiko, monitor dan review, hingga komunikasi dan konsultasi. Itu dalam pengambilan keputusan baik internal ataupun eksternal, yang kemudian ditindaklanjut dari hasil manajemen risiko yang dilakukan. Lalu ada 3 kategori tingkat risiko dalam K3. Yang pertama risiko tinggi, yang kedua risiko sedang, dan ketiga risiko yang kecil. Risiko yang tinggi ini sangat membahayakan keselamatan umum, teman-teman. Harta benda kita terganggu, kegiatan konstruksi terganggu, bahkan jiwa manusia. Lalu ada juga risiko yang sedang, sama seperti sebelumnya namun tidak semembahayakan risiko yang tinggi. Lalu yang terakhir ada risiko yang kecil, itu tidak membahayakan keselamatan umum, tidak mengganggu harta benda, kegiatan konstruksi, dan juga membahayakan jiwa manusia. Dan apa parameter dari risiko itu? Itu dilakukan penilaian terhadap risiko K3. Jika peluang atau kemungkinannya itu sangat jarang terjadi, diberi nilai 1. Jika jarang terjadi, diberi nilai 2. Dan sering terjadi, nilainya 3. Lalu akibat atau keparahan yang ditimbulkan, nilai 1 jika luka ringan, nilai 2 jika luka yang sedang, hingga nilai 3 yang luka berat. Nah, tingkatan risiko itu ada formula atau rumusnya, teman-teman. Jadi peluang dikalikan dengan akibat gitu. Jika hasilnya nilai 1 dan 2, maka itu termasuk rendah. Hingga nilai 6 dan 9 gitu, itu termasuk tinggi. Tadi kita telah membahas mengenai manajemen risiko hingga parameter penilaiannya. Di sini kita akan membahas tentang peran dan tanggung jawab K3 di suatu organisasi yang dilakukan oleh para pelaku atau pekerja konstruksi. Dapat teman-teman melihat di bagian sebelah kiri itu terdapat bagan yang secara umum mengenai struktur suatu organisasi dalam proyek konstruksi. Mulai dari ketua, kemudian ada sekretaris hingga anggota-anggotanya. Nah, untuk penjelasan terkait wewenangnya dapat teman-teman lihat di gambar yang sebelah kanan. Lalu peran dan tanggung jawab K3 di suatu organisasi itu memiliki level dan tanggung jawab yang berbeda-beda, teman-teman. Seperti pemimpin tertinggi, yaitu menciptakan budaya keselamatan dan kesehatan yang kuat, memberikan dukungan dan sumber daya untuk program K3. Kemudian ada juga manajemen menengah, supervisi dan pengawas, ahli K3 atau safety advisor, hingga karyawan yang mengikuti prosedur K3 yang ditetapkan, harus berpartisipasi aktif dalam pelatihan K3, hingga memberikan umpan balik atau feedback terkait aspek K3 ini yang dilakukan di tempat kerja. Nah, yang mana hal tersebut sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Pasal 1 ayat 2 itu menjelaskan tentang pengurus, yang mana dari semua jabatan dan fungsional tersebut masing-masing memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan orang dan properti yang berada di bawah pengawasannya. Jadi semakin tinggi jabatan, semakin banyak bawahannya, maka semakin besar juga tanggung jawabnya. Cukup adil, bukan? Lalu di pasal 1 ayat 3-nya menjelaskan tentang pengusaha ataupun badan hukum yang menjalankan suatu usaha milik sendiri untuk keperluannya itu digunakanlah tempat kerja.
Nah, di sini saya berikan suatu contoh kasus kecelakaan kerja yang ini terjadi di Hong Kong pada tahun 2019 hingga 2020. Yang mana pada saat itu terjadi suatu bencana atau pandemi, itu COVID-19. Nah, kenapa saya bawa data dari Hong Kong? Karena data ini mirip dengan yang ada di Indonesia dan juga negara tetangga kita, yaitu Vietnam. Jadi berdasarkan statistik keselamatan dan kesehatan kerja di Hong Kong tahun 2019 hingga 2020 ini, jumlah cedera di tempat kerja di berbagai sektor yang ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nah, lalu di Indonesia sendiri, itu pernah Menteri dari Ketenagakerjaan menyatakan bahwa berdasarkan data dari BPJS, kecelakaan kerja di tingkat konstruksi itu mengalami peningkatan cukup pesat dari 114.000 itu di tahun 2019 menjadi 177.000 untuk tahun 2020. Nah, jika kita berkaca pada tahun tersebut, bisa saja terjadi kenaikan yang cukup signifikan dan berangsur-angsur gitu untuk tahun-tahun setelahnya hingga tahun 2023 saat ini. Nah, lalu sejak tahun 2019 tersebut, Indonesia mengembangkan dan merumuskan program keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 nasional dari tahun 2019 hingga 2024. Yang mana program K3 nasional ini merupakan bagian dari komitmen para aktor utama ketenagakerjaan gitu. Jadi terdiri dari Kementerian Ketenagakerjaan, organisasi pekerja, para pengusaha, yang juga bersama dengan para pemangku kepentingan utama lainnya yang terus bersinergi gitu, menerapkan dan meningkatkan budaya keselamatan dan pencegahan K3 di Indonesia. Jadi teman-teman, peraturan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 itu dalam bidang konstruksi memiliki kaitan yang erat dengan upaya pencegahan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja di sektor konstruksi bisa berdampak serius, mengingat pekerjaan di sektor ini melibatkan risiko yang tinggi dan berbagai kegiatan konstruksi yang melibatkan alat berat, peralatan yang bergerak, pekerjaan di ketinggian, dan juga bahan-bahan material yang berat tentunya. Dalam kesimpulannya, kita menyadari bahwa pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan K3 itu sangat penting dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Mengikuti pedoman dan prosedur K3 tidak hanya merupakan kewajiban hukum, teman-teman, tapi juga langkah proaktif untuk melindungi karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Dari pembahasan tentang undang-undang dan aturan K3, kita menarik kesimpulan bahwa hukum memainkan peran sentral dalam pembentukan dan penegakan praktik K3. Mengetahui dan mematuhi undang-undang tersebut adalah fondasi utama dalam menciptakan budaya K3 yang efektif di seluruh organisasi. Lalu khusus untuk industri konstruksi, Undang-Undang Jasa Konstruksi membawa dimensi tambahan dalam implementasi K3. Di kesimpulannya, memahami persyaratan khusus yang terkait dengan konstruksi K3 ini adalah kunci untuk melaksanakan proyek konstruksi dengan aman dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Terakhir, kita dapat menyimpulkan juga bahwasanya organisasi K3 memiliki peran strategis dalam memastikan keberlanjutan dan keberhasilan upaya K3. Dengan memiliki struktur yang jelas, setiap tingkat organisasi dapat berperan dalam menjaga keamanan dan kesehatan di tempat kerja. Keterlibatan dari tingkat eksekutif hingga karyawan berperan penting dalam membentuk budaya K3 yang kokoh dan juga berkelanjutan. Jadi teman-teman, penting untuk kita menggabungkan pemahaman dan juga kepatuhan terhadap peraturan, undang-undang, serta menjalankan fungsi organisasi K3 sendiri yang termasuk fondasi kita untuk mencapai tujuan keselamatan dan kesehatan kerja yang optimal. Mungkin itu saja yang dapat bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.